Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita dalam menyampaikan doa, permohonan dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang. Pada suratnya kepada Timotius, Santo Paulus berkata, "Aku menasehatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengantara manusia kepada Allah, Allah kepada manusia. Tuhan Yesus Kristus memang hadir di dunia dalam masa waktu yang tertentu, yaitu pada abad pertama. Dia lahir besar dalam keluarga Nazaret, berkarya 3 tahun dan kemudian wafat disalib sekitar tahun 30 Masehi. Itulah rentang hidup manusia Yesus. Tapi Dia juga adalah Kristus dan Tuhan. Dia adalah Sang Sabda, Sang Putra, Allah sendiri yang menjadi manusia, yaitu Allah Putra, Sang Putra. Dialah pengantara antara Allah dan manusia, manusia dan Allah, dan bahkan satu-satunya, bukan hanya untuk sejak abad pertama hingga sekarang, tapi sepanjang sejarah, sejak manusia pertama sampai nanti kiamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara Allah dan manusia ini. Kita mengimani dengan penuh syukur bahwa kita punya pengantara, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia pengantara yang paling hebat, ya memang dia satu-satunya ya. Mengapa paling hebat atau memang satu-satunya yang hebat? Karena hanya Dialah satu-satunya pengantara. Tidak sulit untuk membayangkan dan mengimani. Karena siapa sih yang paling dekat dengan Allah Bapa selain putranya? Maka Yesus Kristus yang adalah Sang Putra yang menjadi manusia, maka Dia paling dekat dengan Allah. Di lain pihak, Dia juga sungguh-sungguh manusia, pernah hidup sebagai manusia, lahir dari perawan Maria. Dia hidup dan berkarya dan wafat disalib. Dan itu pun menunjukkan Dia pun dekat dengan manusia. Maka Dia pengantara yang paling hebat, dan memang hanya satu-satunya yang ada, karena sekaligus Dia paling dekat dengan Allah, sekaligus paling dekat dengan manusia, karena Dia adalah Allah manusia, yaitu Allah yang menjadi manusia. Dalam renungan ini, saya mengambil surat Santo Paulus pada Timotius ketika Paulus berbicara mengenai
doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa. Kita diundang Santo Paulus untuk menyampaikan doa, baik ucapan syukur maupun permohonan kepada Allah untuk semua orang atau bagi semua orang, termasuk pemerintah dan penguasa, termasuk semua orang dari agama manapun, dari suku manapun. Bahkan di Indonesia ini jelas sekali masyarakat kita yang sangat plural, terdiri dari macam-macam suku bangsa, ras, tapi juga agama. Hendaklah agama-agama tidak memecah belah, memisah-misahkan kita satu sama lain dengan orang lain. Kita semua adalah satu saudara. Sama-sama menyembah Tuhan Allah yang sama, yang kita sebut dengan Bapa. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus pun adalah penyelamat untuk semua orang, apapun agama dan sukunya. Dia menjadi satu-satunya pengantara untuk semua orang. Maka marilah kita sambil bersyukur juga memohon agar masyarakat kita semakin mengenal dalamnya kasih Tuhan. Semoga masyarakat kita dalam kepemimpinan pemerintah yang baik diberi anugerah semangat persatuan, semangat damai dan kasih satu sama lain, sehingga kita sungguh-sungguh hidup dalam keadaan yang benar-benar damai, saling mencinta satu sama lain. Meskipun kita berbeda-beda satu dengan yang lain, kita memiliki Allah yang sama. Allah itu esa, kata Santo Paulus tadi. Tapi juga satu-satunya pengantara adalah Yesus Kristus. Di depan kita adalah sakramen Maha Kudus. Yesus Kristus Tuhan kita satu-satunya pengantara. Dialah yang sekarang begitu dekat dengan kita, tapi sekaligus adalah Allah, pengantara kita. Marilah kita menyembah Kristus dalam sakramen Maha Kudus sambil berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini, persatuan dan juga damai masyarakat Indonesia yang kita kasih, negara kita yang kita cintai. Semoga abadi kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.